Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Jack, Asisten Direktur Investasi Keuangan dari Quantek yang dikontrak oleh BTC Dana ya untuk sharing-sharing ilmu trading. Dan selamat datang lagi kembali di tutorial kami. Nah, ini saya akan bahas beberapa poin yang harus diketahui untuk trader pemula ya. Kali ini kita pakai contoh BTC ya, atau Bitcoin ya. Karena seiring berjalannya waktu, para trader lebih menyukai cryptocurrency ternyata. Baik, kita langsung saja buka. Ini ada beberapa produk ya, bisa dilihat ya. Ini adalah kodenya BTC USD untuk pairing Bitcoin dan USDT. Dan emas ini XAUSD ini kodenya ya. Jadi biasanya kita sebut pakai kode. Baik, kita langsung masuk saja ke Bitcoin USD. Baik, kita langsung buka yang sisi ini adalah peraturannya, bisa dilihat dari sini. Untuk peraturannya, instrumen trading ini adalah kodenya. Dan yang kedua, bursa efeknya kita mengikuti harganya patokan sesuai dengan penawaran real-time BTC USDT Group. Dan yang berikutnya mata uangnya adalah USDT, jadi penukarannya dengan USDT. Oke, volume perdagangan, berarti satu kontrak atau satu lot Bitcoin di kami adalah 1 Bitcoin ya. Dan pergerakan harga terkecilnya adalah 0,01. Dimana satu kali pergerakan itu sama dengan 1 USDT. Jadi 0,01 sama dengan 1 USDT. Oke baik, waktu perdagangan itu adalah jam 5 sampai jam 5 ya, jadi 24 jam ya. Jadi selama 1 minggu 24 jam setiap hari bisa ditradingkan. Kenapa kita tulis jam 5 sampai jam 5? Karena kita mengikuti waktu dari bursanya. Di sini harus diingat juga karena selama waktu musim panas, waktu perdagangan di atas akan maju 1 jam ya. Oke, dan berikutnya waktu clearing. Tidak ada waktu clearing ya, jadi bisa ditahan terus. Ada beberapa produk yang akan ada waktu clearingnya seperti CL, minyak mentah, dan HSI ya. Itu bisa dilihat juga di peraturannya. Untuk komisinya, satu lot berarti komisinya $15 USD. Kalau misalnya kalian buka posisi 0,1 lot artinya 1,5 USD. Jadi ada perkalian dan pembagiannya ya. Di luar itu ada biaya inap atau bunga swap. Jadi sehari kalau misalnya hari ini kalian trading melewati jam 5 pagi, berarti kalian akan dikenakan $2 tambahan untuk menginapkan posisi kalian ya. Ini juga berlaku kalau misalnya kalian buka satu lot ya $2. Kalau misalnya 0,1 lot itu sama dengan $0,2. Baik, sejauh ini saya harap kalian paham. Kalau misalnya tidak paham bisa langsung komen ya di kolom komentarnya. Biar ntar admin bakal bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentunya. Berikutnya kita akan masuk ke grafik ya. Bisa dilihat di bagian grafiknya. Yang paling sering ditanyakan 1M, 5M, 15M, 1H itu seperti apa sih? Untuk 1M itu artinya 1 menit ya, 1 minute. Ini bahasa Inggris ya. Dan 5M itu dengan 1M itu perbedaannya apa? 5M itu sama dengan 5 batangnya 1M. Jadi kalian bisa lihat ya, 5 batang ini adalah pergerakannya 5M ya. Jadi 5M itu adalah 5 menit, 1M adalah 1 menit. Oke, kita lihat aja. Untuk 5M ya gini jadinya. Jadi satu batang yang kecil ini sama dengan 5 batangnya 1M. Kalau misalnya kalian mau lebih tinggi lagi, di sini ada 1H. 1H ini sama dengan 60 batangnya 1M. Dan kalau misalnya 15M ini sama dengan berapa batang? Ini adalah 4 batangnya dikombinasikan menjadi 1H. 1H itu apa? 1 jam, 1 hour ya. Nah, di luar itu kita juga ada yang 1D. 1D itu apa? 1D adalah 1 day atau grafik per hari. Kita juga sekarang ada yang minggu, ada juga yang bulan. Mengenai time frame semoga sudah jelas ya. Dan saya mau kasih imbauan aja kalau misalnya emang mau menganalisa pasar, disarankan menganalisa menggunakan time frame 1 jam ya. Jangan melihat 1 menit. Soalnya 1 menit kalian pasti ada yang nanya, waduh tiba-tiba grafik lagi naik, saya mau buka turun tiba-tiba naik lagi. Itu kan cepat pergerakannya, soalnya 1 menit ya. Jadi kalau misalnya kalian mau buka posisi disarankan analisa pakai 2 yang ini.
Nah, ada juga nih pertanyaan yang sering ditanyakan. Kapan jual, kapan beli? Ini relatif ya. Jadi kalian benar-benar harus analisa dulu. Jadi kalian bisa mengikuti tren, cara membaca candle, ataupun memakai indikator ya. Jadi di sini kami ada indikator, bisa dilihat ya indikator. Kita di sini ada moving average, Bollinger, MACD, KDJ, dan RSI. Ini adalah indikator, kalian bisa mengkombo ya. Jadi kalian mengkombo indikatornya, misalnya 3 indikator memberi indikasi kalau misalnya pasar akan naik dan sedangkan 2 lainnya pasar akan turun. Berarti kalian bisa milih mayoritas. Referensi tambahan kira-kira pasar akan naik atau turunnya, kalian bisa menganalisa candlenya ya. Jadi bentuk candlenya kalian bisa analisa. Dan yang berikutnya kalian bisa menganalisa trennya. Tren pasarnya mengarah kemana. Baik, kita langsung buka deh yang kecil-kecilan aja ya. Kita langsung aja lanjut buka posisi ya. Di sini bisa ubah dari akun real ke akun demo. Oke, di sini ada kapasitas lot. Jadi 0,1 paling kecil, terus 0,5. Ini bisa diatur semua ya. Jadi kalian bisa di sini ada plus minus. Kalau misalnya kalian nggak suka jumlah lot defaultnya, kalian bisa pencet plus di sini atau minus. Atau bahkan langsung pencet angka yang ini mengganti jumlah lot. Paling besar hanya 2 angka di belakang koma ya untuk jumlah lotnya. Baik, kita langsung buka lot yang paling kecil aja. Untuk di sini ada bisa set SL dan TP ya. Bisa SL dan TP setnya di sini. Ntar ada cara lain lagi untuk set SL dan TP, jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya kalian tidak ngeset sekarang. Kalian bisa lihat di sini ya, di sini ada margin. Di sini ada margin, di sini ada biayanya. Kita langsung saja buka satu lot ya, biar gampang hitungannya. Jadi di sini kita ada leverage. Leverage itu sebenarnya istilahnya simpel ya. Kalian bisa menggunakan dana yang lebih kecil untuk mendapatkan profit sesuai dengan dana yang lebih besar. Jadi leverage itu sebenarnya pisau bermata dua ya. Jadi kalau misalnya kalian untung banyak, rugi ya rugi banyak. Tapi jangan sampai rugi tentunya, kalian harus analisa. Dan kalau misalnya Bitcoin, kalau nggak salah ini leverage-nya adalah 100 ya. 100 leverage-nya 1:100 ya. Dan di sini ada biaya adminnya yang tadi saya imbaukan. Bisa diingat lagi ya, kalau misalnya di sini ada 2 lot berarti $30, 0,1 sama dengan $1,5 untuk biaya adminnya dan tuntutannya 0,01. Oke, ini saya mau imbaukan lagi sebelum kalian buka posisi, paling sering banyak yang mengalami hal tersebut ya. Di sini bisa lihat ya, ada tombol beli sama tombol jual. Dari sini kan ada selisihnya. Selisihnya itu adalah spread ya. Jadi ini adalah spread. Kalau misalnya kalian buka posisi jual, harga patokannya akan menjadi harga beli. Sedangkan kalau misalnya kalian membuka posisi beli, harga patokannya adalah harga jual ya. Jadi harga yang di grafik. Tadi kan sudah menjelaskan mengenai kapasitas lot, margin, dan leverage-nya seperti apa. Dan kita di sini juga sempat membahas mengenai SL dan TP ya. Oke, kita di sini langsung buka saja. Kalian bisa lihat di sini pada saat buka langsung minus ya. Itu karena adanya spread. Dan di luar itu di sini ada tombol pensil ya. Tombol pensil bisa dibuka. Ketika diklik kalian akan masuk ke bagian editing. Editnya adalah SLTP. Ini adalah dimana kalian bisa mengubah SL dan TP yang kedua. Tinggal dipencet ubahnya, langsung kalian set aja. Bisa langsung set manual, jadi jumlahnya nominalnya di poin keberapa, atau kalian mau langsung set ke nominal pendapatannya. Jadi SL itu apa, TP itu apa, saya akan jelaskan ya. Stop loss itu adalah dimana kalian set misalnya hanya pengen kerugiannya $5, berarti kalau misalnya posisi tersebut yang kalian sudah buka, kerugian mencapai $5 akan tertutup secara otomatis. Jadi kalian nggak usah pantengin terus selama kalian yakin dengan analisa kalian ya. Di luar itu kalau misalnya take profit juga sama ya. Kalau misalnya take profitnya kalian set di $5, ketika keuntungan dari posisi tersebut mencapai $5, maka akan tertutup secara otomatis ya. Mungkin bisa meleset sedikit, mungkin bahkan 4,8 atau bahkan lebih ya, 5,2 itu langsung akan tutup. Kenapa akan beda? Karena di situ pasti ada pergerakannya yang cepat, fluktuasi pasar yang cepat. Jadi pada saat mau menangkap tiba-tiba sudah naik ya harganya. Itu terjadi mungkin di 0,01 detik mungkin bisa terjadi kalau misalnya pergerakannya saking cepat ya. Oke, baik.
Jadi kalian bisa lihat kalau misalnya ini 0,01 lot ya. Jadi sekali gerak berarti pergerakannya adalah 0,01 juga. Jadi satu kali bergerak mungkin dari angka yang ini itu sama dengan 0,01 dolar. Oke, stop out itu apa? Ini saya jelaskan sekarang. Kalian bisa lihat ya, ini lumayan berat posisi saya ya. Kalian klik yang segitiga kecil ini, kalian klik aja, akan keluar dashboard yang seperti ini ya. Jadi, ketika margin kalian mencapai 30%, posisi akan tertutup secara otomatis ya. Kenapa? Itu adalah margin call agar posisi kalian atau agar saldo kalian tidak menguras sampai minus ya. Jadi tetap di atas 0 atau di 0. Jadi akan kena stop out, semua akan tutup otomatis. Untuk menghindarinya bagaimana? Ada dua cara. Yang pertama adalah deposit lagi, biar margin level kalian yang bagian sini meningkat untuk menghindari 30% yang ini. Di sisi lain kalian bisa buka posisi yang berlawanan, biar marginnya ke stop di daerah situ saja. Oke, baik. Jadi semuanya seharusnya sudah saya bisa jelaskan ya. Di luar itu mungkin saya ada mau sampaikan satu hal lagi. Pada saat kalian buka posisi ini, disarankan bukanya kecil aja. Misalnya modal kalian 100 dolar, ya bukanya 30%, jangan lebih dari 30%. Margin yang kalian buka ya, biar sisanya modal kalian itu bisa dipakai untuk floating posisi ya. Dan selalu pasang take profit dan stop loss kalau misalnya kalian tidak memantau layar terus ya. Di luar itu ketika kalian merasa pasar sudah seharusnya turun tapi tidak turun, ya namanya juga pasar ya, tidak bisa ditebak 100%. Oke, di sini bisa lihat ya, ada X kecil di sini. X kecil di sini saya akan tutup. Saya klik. Bisa lihat di riwayat ya. Oke, ketika kalian lihat di riwayat, ini minus 0,15, ini dari biaya admin, jadi net profit. Oke, simpelnya kayak gitu. Di sini juga ada informasi untuk biaya menginap jika ada. Di sini juga ada informasi untuk take profit dan stop loss-nya. Ada informasi lain juga kalau misalnya status ini ditutup trader atau kena take profit, kena stop loss atau stop out. Di situ ada tertulis semua ya. Dan di luar itu mungkin saya akan menjelaskan sedikit konsep mengenai pending order itu seperti apa. Nah, pending order ini lotnya masih sama, kalian sesuaikan aja pengen buka lot yang berapa, masukkan harga. Nah, di sini nih. Jadi, ketika aja angka yang kalian ingin atau pasar ketika mencapai titik mana akan terbuka secara otomatis gitu. SLTP dan margin semua sama. Jadi konsepnya simpel ya. Jadi kalian ini istilahnya nitip order. Kalau misalnya pasar mencapai titik tersebut akan terbuka secara otomatis. Soalnya kalau misalnya kalian pantengin layar terus, analisanya kira-kira dari titik ini akan mulai turun, baru buka ya kalian nungguin ya juga capek juga kan. Jadi mending pakai pending order juga bisa. Oke, dan yang paling terakhir saya hanya ingin menginfokan lagi untuk naik mode di sini ya, mode gelap. Jadi kalau misalnya ada yang menanyakan, waduh terang banget nih malam juga capek mainnya, bisa pakai night mode ya. Jadi semua layar jadi gelap. Oke baik, mungkin sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa tekan tombol like, lonceng, dan tentunya subscribe ya. Karena kita juga ada live streaming untuk bagi-bagi hadiah dan juga sharing-sharing ilmu trading. Tentunya juga buka posisi secara live ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kalian sehat-sehat selalu, banyak rezeki di luar itu. Pada saat trading, profit-profit terus.